Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat belajar meskipun masih belajar dari rumah. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Ya, pembelajaran kita hari ini adalah bahasa Jawa. Materi cerita wayang. Tokoh Yudhistira. Oke. Siapkan alat tulis kalian, kita mulai pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah memahami cerita wayang tentang tokoh Yudhistira. Selain itu, diharapkan kalian nanti pada akhir pembelajaran kalian dapat menceritakan tokoh wayang menggunakan ragam kromo atau bahasa kromo. Ya, cerita wayang. Ya. Cerita wayang iku cerita kang wis sumebar lan dimangerteni dening masyarakat Jawa. Cerita wayang iku pancen bisa gawe lelipur. Mula akeh sing seneng. Saka cerita wayang iku masyarakat Jawa sinau babagan piwulang kabecikan, negara, gotong royong, katuhanan, lan liya-liyane. Cerita wayang iku bisa dadi tuntunan tumrap masyarakat Jawa lan sapa wae kang duwe kawigatenan tumrap wayang. Ya, iki tokoh Yudhistira. Yudhistira utawa Puntadewa. Puntadewa iku pambarepe Pandhawa. Puntadewa utawa Yudhistira iku putrane Prabu Pandhudewanata lan Dewi Kunti. Tegese pambarep iku yaiku anak nomor 1 utawa anak barep. Pandhawa iku cacahe ana 5. Sing pertama Yudhistira utawa Puntadewa. Ingkang nomor 2 Bima utawa Werkudara. Nomor 3 Arjuna utawa Janaka. Nomor 4 Nakula lan nomor 5 Sadewa. Prabu Puntadewa utawa Yudhistira iku ratu ing negara Amarta. Nah, dasanamane jeneng liyane yaiku Yudhistira, Darmakusuma, Darmaputra, Darmawangsa, Darmaraja, Gunatalikrama, Sadadwijakangka lan Sang Ajatasatru. Kuwi jeneng liyane Yudhistira utawa Puntadewa. Nah, wujude Yudhistira yen menawa digambarake wujude kaya ngene. Kaya ana ing tokoh Mahabharata, ana ing film nika. Karo ya ngene iki wujude. Wujud gambarane Prabu Puntadewa utawa Yudhistira. Ya. Luwih jelase kepiye ta Puntadewa iku? Coba kabeh bocah-bocah gatekno video sing Pak Adi tampilke iki. Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa adalah raja di negara Ngamarta. Nama lain atau dasanama Prabu Puntadewa adalah Yudhistira, Darmaputra, Darmaraja, Darmawangsa,
guna tali krama sang Ajata Satru Sada Dwija Kangka. Pusaka Prabu Puntadewa adalah Jamus Kalimasada, payung tunggul naga, tombak Kyai Karawelang, dan sangsangan Robyong. Sifat atau watak Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa memiliki watak sadu, suci, hambek brahmana atau berjiwa brahmana, suka mengalah, tenang, sabar, dan cinta perdamaian. Prabu Puntadewa adalah putra sulung dari Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Kunti. Sesungguhnya Puntadewa merupakan putra kedua dari Dewi Kunti. Akibat ajian Aditya Redaya, ajaran Resi Durwasa, Dewi Kunti sempat hamil sesaat sebelum terjadinya sayembara bilih. Lalu putranya yang dikeluarkan dari telinga yang dinamai Karna dibuang dan kemudian diasuh oleh seorang kusir bernama Adirata. Secara resmi memang Puntadewa adalah putra Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Namun sesungguhnya ia adalah putra Dewi Kunti dan Bathara Darma, dewa keadilan. Hal tersebut diakibatkan oleh kutukan Resi Kimindama yang dibunuh Pandu saat bercinta dalam wujud kijang. Tapi akibat dari ajian Aditya Redaya, Dewi Kunti dan Prabu Pandu masih dapat memiliki keturunan untuk menghasilkan penerus tahta kerajaan. Puntadewa bersaudarakan 4 orang, 2 saudara seibu dan 2 saudara berlainan ibu. Mereka adalah Bima atau Werkudara, Arjuna atau Janaka, Nakula atau Pinten, dan Sadewa atau Tangsen. Konon Puntadewa dilahirkan melalui ubun-ubun Dewi Kunti. Sejak kecil, para putra-putra Pandu selalu dalam keadaan kesulitan. Mereka selalu bermusuhan dengan saudara sepupu mereka Korawa yang didalangi oleh paman dari para Korawa yang juga merupakan patih dari kerajaan Hastinapura, yaitu Patih Harya Sengkuni. Meskipun Pandhawa memiliki hak atas kerajaan Hastinapura, namun karena saat Prabu Pandu meninggal usia Pandhawa masih sangat muda, maka kerajaan dititipkan pada kakaknya, yaitu Adipati Drestarata, dengan disaksikan oleh tetua-tetua kerajaan seperti Begawan Durna, Patih Sengkuni, Resi Bisma, Begawan Abiyasa, Yama Widura, dengan perjanjian agar kerajaan Hastina diserahkan kepada Pandhawa setelah Pandhawa beranjak dewasa, dan Drestarata mendapat separuhnya dari wilayah Ngastina. Namun atas hasutan Patih Sengkuni, maka kemudian Korawa lah yang menduduki tahta kerajaan. Segala cara dihalalkan untuk menyingkirkan Pandhawa. Meskipun Puntadewa adalah manusia berbudi luhur, namun ia memiliki kebiasaan buruk, yaitu suka berjudi. Kelak, kebiasaan buruk dari Puntadewa ini menyebabkan para Pandhawa berada dalam kesulitan besar. Dimulai dari kisah Bale Sigala-gala, di mana para Pandhawa dijebak di suatu purocana, semacam istana dari kayu, dengan alasan Korawa akan menyerahkan setengah dari Hastinapura. Namun ternyata hal tersebut hanyalah tipu muslihat Korawa yang membuat para Pandhawa mabuk dan tertidur, sehingga pada malamnya mereka dapat leluasa membakar pesanggrahan Pandhawa. Bima yang menyadari hal itu dengan cepat membawa saudara-saudaranya dan ibunya lari menuju terowongan yang diiringi oleh garangan putih sampai pada Kahyangan Saptapertala, tempat Sang Hyang Antabuka. Dari sana Pandhawa lalu melanjutkan perjalanan ke Pancala.
di mana sedang diadakan sayembara adu jago memperebutkan Dewi Drupadi. Barang siapa berhasil mengalahkan Gondomono akan berhak atas Dewi Drupadi. Dan yang berhasil dalam sayembara tersebut adalah Bimo. Bimo lalu menyerahkan Dewi Drupadi untuk diperistri kakaknya, yaitu Puntadewa. Pandawa yang selalu dimusuhi oleh para Korawa. Akibatnya para tetua Hastina turun tangan dan memberikan solusi dengan menghadiahi Pandawa sebuah hutan angker bernama Wonomarta untuk menghindari perang saudara memperebutkan tahta Hastinapura. Setelah itu, hutan yang tadinya terkenal angker berubah menjadi kerajaan yang megah dan Raja Jin Prabu Yudhistira menyatu di dalam tubuh Puntadewa. Sejak saat itulah Puntadewa bernama Yudhistira. Kemudian atas bantuan dari Werkudara adiknya, akhirnya Puntadewa menjadi raja besar setelah mengadakan sesaji Raja Soya yang dihadiri oleh 100 raja dari mancanegara. Dengan demikian, Puntadewa menjadi seorang raja besar yang akan menjadi panutan bagi raja-raja di dunia. Melihat keberhasilan Pandawa, Korawa merasa tidak terima. Kemudian Korawa yang didalangi oleh Sengkuni menantang Pandawa untuk main judi dadu. Pada permainan tersebut, para Pandawa mulanya hanya bertaruh uang, namun lama-kelamaan Puntadewa mempertaruhkan kerajaan, istri, dan saudara-saudaranya. Saat itu Drupadi sempat dilecehkan oleh Dursasana yang berusaha menelanjanginya. Sampai-sampai terucaplah sumpah Dewi Drupadi yang tidak akan mencuci rambutnya sebelum dicuci oleh darah Dursasana. Untunglah Bathara Darma menolong Drupadi sehingga ia tidak bisa ditelanjangi, dan pada akhirnya Pandawa menjalani hukuman pembuangan di hutan selama 13 tahun, 12 tahun di hutan, dan 1 tahun Pandawa harus bersembunyi di suatu negara. Pada tahun terakhir, sebagai buangan, Pandawa menyamar sebagai rakyat biasa di kerajaan Wirata. Di sana, Puntadewa menjadi mantri pasar dan menjadi penasihat tak resmi raja yang bernama Lurah Dwijakangka. Pada perang besar Bharatayuddha Jayabinangun, Puntadewa menjadi senopati perang menghadapi raja dari Mandaraka, yaitu Prabu Salya. Saat perang Bharatayuddha pun, Puntadewa pernah melakukan tindakan tercela yang mengakibatkan senopati perang Kurawa yang juga gurunya yaitu Begawan Durna terbunuh. Dikisahkan sebagai berikut. Saat Werkudara berhasil membunuh gajah Estitama, seekor gajah milik Prabu Parmeya, Durna yang samar-samar mendengar Tama mati, menjadi bingung. Mungkin saja Aswatama putranya telah mati dan lari menuju pesanggrahan Pandhawa. Drona tahu siapa yang harus ditanyai. Puntadewa seorang raja yang selama hidupnya tak pernah berbohong. Saat itu Puntadewa atas anjuran Kresna menyebutkan bahwa Esti dengan nada lemah dan Tama dikeraskan memang telah mati. Drona yang mendengar hal itu menjadi tambah panik karena menurut pendengarannya yang telah kabur, putra tunggalnya telah tewas. Drona yang dalam keadaan linglung dipenggal kepalanya oleh Drestajumna. Dalam hal ini dapat kita petik sebuah pelajaran bahwa dalam hidup ini sebuah kejujuran pun tidak dapat dilakukan secara setengah-setengah. Memang Puntadewa tidak pernah berbohong, namun sikap setengah-setengah tersebutlah yang mengakibatkan kematian guru besar Astina. Setelah selesai Bharatayuddha, Puntadewa menjadi raja di Hastinapura dengan gelar Prabu Kalimataya, lalu digantikan oleh cucu dari Arjuna yang bernama Parikesit dengan gelar Prabu Kresna Dwipayana.
Setelah tua, Puntadewa lalu memimpin adik-adiknya untuk naik ke puncak Himalaya untuk mencapai nirwana. Di sana satu persatu istri dan adik-adiknya meninggal. Lalu hanya ia dan anjingnya lah yang sampai di pintu nirwana. Di sana Bathara Indra menolak membawa anjing masuk. Namun Puntadewa bersikeras membawa masuk. Lalu setelah perdebatan panjang, anjing tersebut berubah menjadi Bathara Darma dan ikut ke nirwana bersama Prabu Puntadewa. Ya, seperti tadi ya, bagaimana sekilas mengenai Puntadewa utawa Yudhistira. Terima kasih untuk Kaendran Channel sudah meminjamkan videonya kepada saya. Sukses selalu. Untuk anak-anak yang ingin tahu lebih banyak mengenai tokoh wayang, silahkan kunjungi channel YouTube Kaendran. Cerita wayang iku cacahe akeh, nanging babone saka Mahabharata lan Ramayana. Dene cerita Yudhistira iku kajupuk saka cerita Mahabharata. Mahabharata iku nyritakake lelakone Pandhawa nganti dumadine perang gedhe nglawan Kurawa. Sing ora liya isih sedulure dhewe, tunggal simbah. Perang gedhe kae mau kasebut perang Baratayuda. Tegese perang keluarga Barata, amarga Pandhawa lan Kurawa iku pancen isih trah Barata, sedulur. Pandhawa iku jumlahe ana 5, nanging yen Kurawa cacahe ana 100. Ingkang nomor 2 yaiku cerita Ramayana. Ramayana iku nyritakake kisah cintane antara Rama lan Sinta. Saliyane iku perjuangan Rama mbebasake Sinta kang diculik karo Rahwana. Iku cerita wayang Ramayana. Ya, tokoh-tokohe ana ing wayang Ramayana, ana Rama, ana Dewi Sinta, ana maneh Lesmana, ana maneh Rahwana, Sugriwa, Subali, ana maneh Hanuman, lan ana Jatayu, lan sak panunggalane. Masih banyak lagi. Oke. Tugasnya untuk hari ini ada 4 soal. Silahkan dikerjakan di buku tulis halus bahasa Jawa kalian. Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Oke, cukup sekian pembelajaran bahasa Jawa kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hingga selesai. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar, selalu patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Sekian dari Pak Adi. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup? Terima kasih. Sekian dari Pak Adi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.